warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah semua komponen fisik yang membentuk sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya. Sederhananya, ini adalah bagian-bagian yang bisa kita lihat dan sentuh secara langsung. Kita masuk jenis-jenis perangkat keras. Ada perangkat keras masukan atau input device, digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Perangkat keluar, output device, menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Contoh monitor, printer, speaker. Dan perangkat pemrosesan, melakukan pengolahan data. Contoh CPU atau RAM. Dan perangkat penyimpanan, contoh menyimpan data secara permanen atau sementara. Fungsi perangkat keras: menerima input. Perangkat masukan seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi kepada komputer. Dan mengolah data, CPU memproses data yang diterima dari perangkat masukan berdasarkan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Menyimpan data. Data telah diolah dapat disimpan dalam perangkat menyimpan untuk digunakan nanti. Menampilkan output. Perangkat keluaran menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Dan ada kesimpulannya, perangkat keras merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem komputer. Tanpa perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat berjalan dan kita tidak dapat berinteraksi dengan komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari tugas sederhana seperti mengetik dokumen hingga tugas yang lebih kompleks seperti menjalankan simulasi ilmiah. Ya, jadi itu saja tentang perangkat keras dari saya. Kita lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang tergabung dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, cara pengguna, dan dokumen teknis maupun dokumen lainnya yang dapat mendukung program komputer untuk terus-menerus digunakan maupun dikembangkan. Ya, ada beberapa jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, spreadsheet atau lembaran kerja, word processor, pengolah data, program presentasi, image processing atau program pengolah citra, surat elektronis, personal information, web browser, software suite, dan paket terintegrasi. Ada software multimedia, game, dan antivirus. Ya, next, ada dari zaman ke zaman, ada yang namanya era pemula, era stabil, era mikro. Pada era pemula ini, perangkat lunak muncul atau dapat dengan bentuk-bentuk sambungan kabel
yang terhubung dengan bagian dalam dari sebuah komputer. Era stabil. Pada era ini, perangkat lunak telah dapat digunakan oleh bidang industri dan perusahaan. Dan era mikro, pada era ini, perangkat lunak semakin berkembang dan pesat, di mana pada era ini perangkat lunak memiliki pembagian menjadi dua perangkat, yaitu lunak sistem dan lunak aplikasi. Ada juga era modern. Pada era ini perangkat lunak telah semakin berkembang dan semakin canggih, dan bahkan sangat canggih. Pada era ini perangkat lunak sudah dapat dimasukkan atau input berupa suara, gambar, ataupun era. Dan itu saja tentang perangkat lunak. Kita next materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer adalah rancangan dasar atau cetak biru dari sebuah sistem komputer, dan ini mencakup komponen-komponen perangkat keras saling terhubung dan berinteraksi, serta bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras. Kita lanjut. Pentingnya memahami arsitektur komputer. Yang pertama, pemilihan komponen membantu kita memilih komponen yang kompatibel dan sesuai dengan kebutuhan. Pemecahan masalah memudahkan dalam mendiagnosis dan mengatasi masalah pada sistem komputer. Yang kedua, pengembangan sistem menjadi dasar bagi para pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi yang efisien. Dan yang terakhir, optimasi kinerja memungkinkan kita untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Ada komponen utama dari arsitektur komputer ini. Yang pertama, unit pemrosesan pusat atau CPU, otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Yang kedua, memori, menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU, terbagi menjadi RAM atau random access memory untuk data sementara, dan ROM read only memory untuk data permanen. Yang ketiga, perangkat input, alat untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Ada juga perangkat output. Yang keempat, alat ini menampilkan hasil pemrosesan seperti monitor, printer, dan speaker. Dan juga terakhir, bus, saluran komunikasi yang menghubungkan komponen-komponen komputer. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis arsitektur komputer. Arsitektur von Neumann yang pertama merupakan arsitektur yang paling umum digunakan, di mana data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Yang kedua, arsitektur Harvard memisahkan antara memori untuk data dan memori untuk instruksi. Dan yang ketiga, arsitektur Pipelin membagi proses eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap untuk meningkatkan kinerja.
Yang keempat, arsitektur paralel, menggunakan beberapa profesor untuk menjalankan tugas secara bersamaan. Ada beberapa juga tingkatan arsitektur komputer. Oke, kali ini ada ya. Yang pertama, tingkat digital. Tingkat digital itu berfokus pada gerbang logika dan sirkuit. Yang kedua, tingkat mikro arsitektur berfokus pada organisasi unit-unit fungsional dalam CPU. Yang ketiga, tingkat instruksi bed berfokus pada set instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU. Dan yang keempat, tingkat arsitektur berfokus pada organisasi keseluruhan sistem. Dan kita lanjut ke kesimpulannya. Arsitektur komputer adalah fondasi dari segala perangkat komputasi. Memahami dasar arsitektur komputer akan membantu kita lebih memahami cara kerja komputer dan mengambil keputusan yang tepat terkait pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke. Itulah penjelasan dan kesimpulan dari arsitektur. Oke, itulah tadi penjelasan tentang arsitektur sistem komputer dan peningkatan efisiensi. Mengapa pengolah data itu penting? Ya, memang sangat penting. Yang pertama, pengambilan keputusan. Data yang akurat dan terkini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membuat keputusan bisnis yang strategis. Ada yang kedua, peningkatan efisiensi dengan mengotomatiskan proses pengolahan data kita dapat meningkatkan efisiensi kerja. Ada juga inovasi. Data dapat menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan produk dan layanan baru. Dan pencegahan risiko. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan masalah sebelum menjadi lebih besar. Dan ada juga proses pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Dan pembersihan data, memeriksa dan memperbaiki data yang tidak konsisten dan tidak lengkap atau memiliki kesalahan. Transformasi data, mengubah data ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis. Dan ada juga pemuatan data, menyimpan data ke dalam database atau gudang data. Dan analisis data, menganalisis data menggunakan berbagai teknik statistik dan visualisasi untuk menemukan pola atau tren. Yang terakhir, pelaporan, menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Dan di dalam pengolahan data ada juga tantangan. Yang pertama, volume data, meningkatkan jumlah data yang dihasilkan setiap hari. Variasi data berasal dari berbagai sumber dengan format yang berbeda-beda. Ada velocity, kecepatan data yang dihasilkan semakin cepat. Ada veracity, kualitas data seringkali tidak menjamin. Ada complexity, hubungan antara data yang semakin kompleks. Dan teknologi untuk pengolah data
Database yang pertama, sistem untuk menyimpan dan mengolah data secara terstruktur. Ada data mining, proses menemukan pola-pola tersembunyi dalam data yang besar. Ada big data, teknologi untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Ada juga cloud computing, penyimpan dan pemrosesan data server jarak jauh. Ada juga contoh-contoh dalam pengolahan data. Yang pertama, kesehatan. Analisis data pasien untuk pengembangan obat baru. Ada juga bagian pemerintahan, pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan data demografi. Pemasaran, segmentasi pasar untuk kampanye pemasaran yang lebih efektif. Dan terakhir, e-commerce. Kita bisa merekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian. Kita masuk untuk kesimpulannya ya. Kesimpulan, pengolah data adalah kunci untuk memanfaatkan potensi data yang ada. Dengan mengolah data secara efektif, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Jadi itulah materi-materi yang saya bawakan dan penjelasannya tentang dari perangkat keras ataupun tentang data. Jadi itulah beberapa materi yang saya bawakan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Jika ada kata yang benar, mohon diambil hikmahnya dan dimanfaatkan untuk diri sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.